Kalau kita ngomongin sejarah, pasti yang kebayang kerajaan-kerajaan besar kan? Majapahit, Mataram. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana dengan kerajaan yang umurnya pendek, tapi perannya justru mengubah segalanya? Nah, itulah kerajaan Pajang. Sebuah kerajaan yang jadi jembatan krusial di Tanah Jawa. Yuk kita telusuri bareng kisahnya. Coba deh bayangin, sebuah kekaisaran yang begitu kuat, tiba-tiba runtuh. Apa yang tersisa? Biasanya sih kekacauan, perebutan kekuasaan, perang saudara, ketidakpastian di mana-mana. Nah, panggung inilah yang melahirkan kerajaan Pajang. Jadi, untuk ngerti kenapa Pajang itu penting banget, kita harus mundur sedikit, lihat dulu kekacauan yang jadi panggungnya. Semuanya dimulai setelah runtuhnya kerajaan Demak. Coba perhatiin deh lini masa ini. Ada tanda tanya gede banget kan? Nah, disinilah titik kritisnya. Setelah Sultan Trenggana dari Demak wafat, kerajaan Islam pertama di Jawa itu langsung terpecah belah. Terjadi kekosongan kekuasaan yang bahaya banget, dan seseorang harus maju untuk mengisinya. Kekosongan ini, langsung jadi pemicu konflik yang brutal. Pemerintahan jadi terpecah belah, dan tokoh utamanya adalah Arya Penangsang, penerus tahta Demak yang ambisius banget. Jawa Tengah saat itu ada di ambang perang saudara total. Dan di tengah-tengah semua kekacauan inilah, muncullah satu sosok baru dari pedalaman yang siap mengubah segalanya. Kenalan dulu, namanya Jaka Tingkir. Sebagai Adipati Pajang, dia nih ngeliat kekacauan di Demak bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai peluang emas. Ya, peluang untuk memulihkan ketertiban, tentunya dengan dia sendiri yang ada di puncak kekuasaan. Dan ternyata, dia berhasil loh. Jaka Tingkir sukses ngalahin Arya Penangsang dalam pertarungan. Tapi dia nggak cuma ngerebut tahta. Dengan langkah yang sangat strategis, dia memindahkan pusat pemerintahan dari pesisir Demak ke Pajang di pedalaman. Ini tuh kayak sebuah pernyataan. Era Demak sudah berakhir. Untuk melegitimasi kekuasaannya dan benar-benar nandain era baru, Jaka Tingkir mengambil gelar Sultan Hadiwijaya. Nah, inilah momen lahirnya kerajaan Pajang secara resmi. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang bukan cuma jadi pusat kekuasaan baru. Kerajaan ini masuk ke masa keemasannya, meskipun singkat, tapi cemerlang. Coba bayangin gimana leganya rakyat waktu itu. Setelah bertahun-tahun perang saudara, era Sultan Hadiwijaya ini membawa kedamaian. Di bawah kepemimpinannya, Pajang tumbuh jadi pusat kekuasaan yang makmur dan dihormati. Terus, gimana caranya dia bisa sesukses itu? Strukturnya simple tapi efektif banget. Sultan jadi pemimpin tertinggi, para adipati di daerah yang setia padanya, dan para ulama yang memegang peran penting dalam pemerintahan. Yang menarik, sistem ini mirip banget sama kerajaan Demak, nunjukin adanya kesinambungan. Nggak cuma soal politik aja, Pajang juga ninggalin warisan budaya yang penting banget. Kerajaan ini jadi motor penggerak penyebaran Islam lebih jauh lagi ke wilayah pedalaman Jawa Tengah, melanjutkan pekerjaan yang udah dimulai oleh Demak. Tapi ya gitu deh, seperti banyak kerajaan yang dibangun di atas kekuatan satu orang, stabilitas Pajang ini ternyata rapuh banget. Dan titik baliknya pun tiba. Semua kedamaian dan kemakmuran itu lenyap. Semuanya berakhir begitu Sultan Hadiwijaya wafat. Kematiannya sekali lagi menciptakan kekosongan kekuasaan. Dan sejarah seakan-akan terulang kembali. Dan konflik pun pecah lagi. Di satu sisi ada Pangeran Benowo, pewaris sah tahta. Tapi di sisi lain muncul Arya Pangiri, seorang penantang yang lebih kuat dan berhasil merebut kekuasaan. Pajang kembali terjerumus dalam perang saudara. Meskipun pada akhirnya runtuh, akhir dari Pajang ini sebenarnya bukan kegagalan loh. Justru sebaliknya, ini adalah penyelesaian dari tugas sejarahnya sebagai sebuah jembatan. Perang saudara ini bikin Pajang jadi lemah, jadi rentan banget. Dan kekosongan ini, lagi-lagi, membuka jalan bagi Sutawijaya, seorang tokoh kuat yang akan mendirikan dinasti besar berikutnya, Kesultanan Mataram. Ingat kan tanda tanya di awal tadi? Nah, sekarang coba lihat lagi lini masanya. Pajang pas banget ngisi kekosongan itu, menjembatani dua era besar, dari Senja Demak hingga Fajar Mataram Islam. Perannya sebagai transisi sekarang jadi kelihatan jelas banget. Mungkin cara terbaik buat ngelihat Pajang itu ya kayak gini nih. Sebuah kerajaan yang berumur pendek tetapi menjadi jembatan krusial menuju masa depan. Keberadaannya meski singkat, penting banget untuk memastikan transisi kekuasaan di Jawa tetap berjalan dan mencegah kekacauan yang lebih besar. Jadi, kalau kita rangkum, warisan terpenting Pajang bisa kita lihat dalam 3 hal kunci. Pertama, ia adalah jembatan kekuasaan dari Demak ke Mataram,
Kedua, ia membawa stabilitas di tengah gejolak. Dan ketiga, ia berperan penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Coba deh pikirin, kalau kerajaan jembatan ini nggak pernah ada, apakah Mataram bisa bangkit? Atau jangan-jangan Jawa bakal terus terbelah oleh perang? Ini nunjukin betapa krusialnya sebuah masa transisi dalam membentuk alur sejarah.